Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kehidupan manusia di dunia ini hampir tak pernah sepi dari musibah yang datang silih berganti, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang sedikit hingga yang banyak. Ada musibah yang bersifat individu dan ada yang juga bersifat umum. Sebagai umat Islam, kita tentu berharap bahwa sekecil apapun bentuk musibah yang dapat mengundang kasih sayang Allah kepada kita, kita yakin bahwa di balik itu ada hikmah yang hendak Allah inginkan untuk kita. Karena itu, kita tidak patut untuk menyesalkan diri lalu putus harapan untuk berjuang. Sikap optimisme seperti ini harus selalu menyertai kita, entah bagaimanapun keadaannya, karena begitulah karakter umat Islam yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan ketenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan juga bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu, apa yang perlu kita perhatikan saat musibah melanda kita? Setidaknya ada dua hal pokok yang harus kita lakukan bila musibah menimpa kita. Yang pertama adalah tetap kita optimis dan tidak mengeluh atau mencela musibah tersebut. Seorang mukmin selalu berbaik sangka terhadap takdir yang menimpa dirinya. Keyakinan ada Allah di balik setiap musibah merupakan modal dasar bagi seseorang yang ingin sukses lulus dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 8 halaman 137 menjelaskan, maknanya seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Karena itu rasanya tidak pantas jika kita sebagai makhluk Allah menyalahi segala ketetapan yang Allah berikan, baik itu berupa kenikmatan ataupun cobaan. Justru dengan musibah itu kita yakin bahwa Allah peduli dan sayang terhadap kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sakhatu." Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka baginya ridho Allah. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menegaskan, tidak ada musibah yang menimpa umat Islam hingga sekecil duri menusuknya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua,
segeralah kita introspeksi diri kita atau bermuhasabah. Selain mengharap segala pahala di balik musibah yang menimpa, kita juga perlu bermuhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan. Sebab boleh jadi musibah-musibah itu merupakan bagian dari teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap amal kita selama ini. Sejatinya semua musibah yang terjadi di alam ini tidak lain disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Makanya kita bisa melihat betapa para salafus sholihin begitu takut saat musibah terjadi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mencontohkan demikian. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu kali di Madinah terjadi gempa bumi. Rasulullah SAW lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan berkata, "Tenanglah, belum datang saatnya bagimu." Lalu Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat dan berkata, "Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian, maka jawablah, buatlah Allah ridho kepada kalian." Demikian juga dengan Khalifah Umar bin Khattab ketika musibah gempa melanda kota Madinah. Beliau berkata kepada penduduk Madinah, "Wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata gempa ini kembali terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi." Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga tak tinggal diam saat terjadi gempa bumi pada masa kepemimpinannya. Ia segera mengirim surat kepada seluruh wali negeri. Amma ba'd, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hambanya, dan saya telah memerintahkan kepada seluruh negeri untuk keluar pada hari tertentu, maka barang siapa yang memiliki harta hendaklah bersedekah dengannya. Demikian para salafus sholihin mencontohkan ketika musibah terjadi, selain bersabar dan mengharap maghfirah dari Allah, kita juga patut bermuhasabah, melihat-lihat kembali apa yang pernah kita lakukan sehingga musibah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas kita, sehingga dengan seperti itu kita selalu dekat dengan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.